Warga DKI Jakarta mendatangi Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Senayan Jakarta untuk berolahraga. Meski demikian, penerapan protokol kesehatan di kawasan GBK harus diperketat dan untuk mencegah penularan COVID-19. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Ira Hulu bersama juru kamera Hanil Rivelino langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ira, selamat pagi. Bagaimana Ira aktivitas olahraga warga DKI di Stadion GBK pagi ini dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Saat ini dari pantauan kami yang sudah berada di pintu 10, kami melihat bahwa untuk tadi checkpoint memang sudah dilaksanakan, yang mana tadi sejumlah petugas pengamanan yaitu baik dari TNI, kemudian petugas pengamanan internal dari pengelola GBK ini juga sudah berada di tempat ini untuk bisa langsung memeriksakan bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan oleh masyarakat ataupun para pengunjung GBK. Kami melihat bahwa untuk pengukuran suhu tubuh, kemudian juga wajib menggunakan masker dan juga masyarakat ataupun para pengunjung ini diimbau untuk mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum masuk ke area GBK. Dan terkait dengan kondisi aktivitas warga yang berolahraga untuk pagi hari ini, kami melihat bahwa memang untuk di kategori hari Sabtu ataupun weekend ini jauh lebih sepi dibandingkan hari Sabtu sebelumnya semenjak GBK dibuka pada tanggal 20 Juni 2020 yang lalu. Hal ini dikarenakan juga mengingat bahwa waktu-waktu ini adalah sedang long weekend yang bertepatan juga dengan perayaan hari libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah yang memungkinkan warga DKI Jakarta keluar dari DKI Jakarta untuk berlibur, berwisata, atau juga mudik ke berbagai tujuan mereka. Dan terkait dengan kondisi ini juga kami melihat bahwa masyarakat warga yang sudah datang ke sini pada umumnya memang sudah mulai patuh menggunakan masker, namun mungkin dikarenakan juga ada yang merasa kelelahan pada saat berlari seperti itu, sehingga ada beberapa pengunjung yang membuka masker mereka untuk sekadar beristirahat dan menghirup udara seperti itu. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari Ketua Komisi Medis Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI sekaligus Komite Medis Asosiasi Atletik Asia Ermita I. Ilyas yang menyatakan bahwa untuk berlari sebenarnya masker yang disarankan adalah menggunakan masker medis dikarenakan ketika kondisi tubuh sudah berkeringat ketika berlari dan sebaiknya memang diganti setiap 4 jam sekali. Dan juga disarankan agar ketika masyarakat ataupun para pengunjung yang berlari ketika berkelompok seperti itu diharapkan agar tidak terlalu berdekatan jaraknya antara satu dengan yang lain. Ataupun ketika berlari dalam satu yang arah yang sama seperti itu, maka diharapkan jarak yang bisa ditetapkan adalah sekitar 10 meter antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah salah satu cara untuk bisa menerapkan physical distancing. Dan terkait dengan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya dan pengendalian COVID-19, yakni dalam peraturan gubernur nomor 79 tahun 2020 ada pengecualian bagi beberapa masyarakat ataupun mereka yang tidak menggunakan masker ketika berolahraga dengan intensitas yang tinggi. Salah satunya adalah tujuannya adalah untuk prestasi seperti itu, sehingga tidak boleh sembarangan ketika dikatakan ini tidak boleh menggunakan masker berolahraga di luar rumah dengan ketentuan seperti untuk tujuan prestasi, maka masyarakat ataupun warga yang lain tidak boleh menjadikan ini sebagai percontohan juga, dikarenakan sekali lagi motivasinya adalah untuk prestasi, berarti ada ketentuan yang sudah diatur terkait dengan hal tersebut, sehingga masyarakat ataupun warga yang berolahraga untuk kebutuhan sehari-hari ini diimbau ataupun sebaiknya tetap menggunakan masker ketika berada, apalagi saat berada di tempat umum. Cikal. Lalu bagaimana pengawasan protokol kesehatan dan bagaimana pemberian sanksi bagi para pelanggar meskipun tadi yang Ira laporkan rata-rata masyarakat sudah mulai patuh dengan protokol kesehatan di sana?
Ya, Cikal, pada saat ini kan masih masa-masa dalam PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, yakni sampai tanggal 27 Agustus 2020, dan juga Pemprov DKI juga berkomitmen untuk tetap menerapkan sanksi progresif bagi masyarakat, warga, kemudian juga pelaku usaha dan penanggung jawab fasilitas umum yang berulang kali melanggar protokol kesehatan. Dan dari di tempat ini kami melihat bahwa pada umumnya memang belum ada dilakukan penilangan atau sanksi seperti itu. Selain itu juga belum terlihat Satpol PP yang berada di tempat ini yang biasanya yang melakukan penindakan terhadap mereka yang melanggar protokol kesehatan tersebut. Dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini memang resmi menerapkan kebijakan tersebut bagi setiap warga, pelaku usaha maupun pengelola fasilitas umum yang tertuang masih dalam kebijakan Gubernur yakni nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum untuk penanganan COVID-19 tersebut. Dan disebutkan bahwa pasal 4 bagi warga ataupun masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika berada di tempat umum, denda yang pertama kali dilakukan adalah harusnya denda sosial seperti itu, kemudian diikuti dengan denda administratif Rp250.000. Namun jika kejadian tersebut berulang kembali, maka denda tersebut dikalikan 2 ataupun naik menjadi Rp500.000. Kemudian jika kembali melakukan pelanggaran akan dendanya mencapai Rp750.000 bahkan sampai dengan Rp1.000.000. Hal tersebut juga berlaku bagi pengelola usaha yang tetap pengelola tempat umum maksud kami yang ketika mereka sudah melanggar ataupun membiarkan pelanggaran tersebut terjadi, maka denda juga akan diberlakukan bagi pengelola fasilitas umum tersebut, yakni seperti pemblokiran ataupun dibiarkan penutupan sementara, yakni sekitar 3 kali 24 jam. Namun jika pelanggaran tersebut berulang kembali ataupun tetap masih terjadi lagi, maka ada pun denda yang dikenakan adalah sebesar 50 juta. Ya, Cikal yang perlu diperhatikan adalah ketika dalam masa-masa protokol kesehatan ini ditetapkan ataupun masih dalam masa-masa PSBB, maka yang paling penting adalah pengawasannya juga. Jadi bukan hanya ketika peraturan tersebut dibuat, melainkan pengawasan yang berada di tempat umum dan penegakan hukumnya juga. Sehingga ini pun menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang belum juga mematuhi protokol kesehatan. Kembali kepada Anda di studio, Cikal. Rekan Ira Hulu bersama juru kamera Hanil Rivelino untuk laporan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.